ada di dalam pengelolaan persediaan di sini ada suatu penyiimbangan ya, balancing antara inventory investment ya atau biaya inventory dengan customer service. Mengapa perlu ada hal seperti ini ya tujuan dari pengelolaan manajemen ini? Kita sudah tahu ya contoh-contoh praktis ya, contoh-contoh praktis dalam pengelolaan persediaan. Contohnya ada di retail ya, kita sudah sering ke retail melihat melihat apa yang mereka jual dan tentunya pasti ada persediaan barang yang dijual. Itu contoh sederhananya. Dan tujuannya mengapa ada persediaan itu tentunya untuk memenuhi adanya kebutuhan ya. Dan mengapa ada kalau yang namanya persediaan berarti lebih dari satu satu ya, item yang dijual ataupun yang disediakan situ. Nah, tentu lebih banyak ya, tentu kalau persediaan lebih banyak berarti bisa memenuhi kebutuhan customer-nya ya. Dengan asumsi ini dibutuhkan ya, dengan asumsi itu barang itu dibutuhkan dan semakin banyak yang tersedia itu pasti kecenderungan besar ya, probabilitas lebih tinggi bahwa itu kita bisa melayani customer. Tapi pada saat yang sama bisa terjadi adanya suatu biaya ya, biaya untuk eh, untuk menyediakan ini persediaan ini ya. Jadi ada inventory investment, jadi ada biaya untuk pengadaan persediaan ini ya. Dan di satu sisi itu persediaan itu juga eh, digunakan untuk memenuhi kebutuhan customer. Sehingga poinnya di sini ya, yang poinnya di sini kita ingin mencoba kembalikan lagi ke tujuan utama dari manajemen operasi itu, tentunya yang terkait dengan kinerja yaitu kita perlu adanya suatu efisiensi ya, efisiensi di sini. Jadi terkait dengan biaya di sini ya, efisiensi sumber daya finansial. Ya, walaupun ini di sini di satu sisi juga kita harus memenuhi kebutuhan customer. Oke, berikutnya eh, ini nampaknya kalau pakai HP agak sering error nih. Oke, berikutnya ya fungsi dari inventory secara spesifik itu tentu ini ya untuk memenuhi demand ya khususnya terkait dengan demand yang fluktuatif ya fluktuatif naik turun ya kadang sedikit kadang banyak untuk mengantisipasi itu intinya ya jadi intinya itu dan beberapa hal yang lain tambahan ya ini untuk eh, mengkategorikan kategorisasi jenis item ya pada proses tertentu kita bisa fokus produknya ya kalau kita punya banyak item dan yang item-item itu punya nilai-nilai yang berbeda ada nilai yang lebih tinggi daripada yang lainnya tentu perlu ada suatu cara yang berbeda untuk eh, untuk mengelola persediaan itu. Lalu di sini nanti kita juga mencoba membahas mengenai diskon ya. Kadang kalau retail itu kan retailer ya kita ambil contoh yang sederhana retailer ya ini nanti walaupun juga ada contoh-contoh yang lain semakin banyak mereka pesan ya karena retailer itu pesan barang ya untuk dijual itu biasanya ada suatu kesepakatan ya untuk negosiasi harga barang jadi ada diskon situ semakin pada jumlah tertentu ya jumlah pemesanan tertentu ada diskon nanti kita coba bahas secara kuantitatif ya sedikit aja nanti ya tidak detail lalu di sini inventory juga dapat digunakan untuk mengantisipasi inflasi nah jenis inventory ada banyak ya beberapa hal yang bisa kita coba kategorikan. Ada barang mentah ya, barang mentah ini semua barang semua ini terkait dengan inventory di sini. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi ya, ada digunakan untuk untuk mengantisipasi maintenance. Lalu ada yang sifatnya itu sudah barang jadi. Jadi ini beberapa jenis inventory. Ini hanya ilustrasi aja siklus waktu siklus dari barang mentah menjadi barang jadi. Ya atau barang-barang menggunakan analisis ABC atau ABC analisis di sini pada intinya
kita mencoba mengidentifikasi ya, kalau kita ada banyak barang ya, dengan catatan ada banyak barang yang kita kelola persediaannya, itu bisa kita coba uh, identifikasi barang mana yang memberikan nilai uh, lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, ya, atau biayanya yang tinggi, ya, nilai bisa ini dalam hal ini adalah bisa biaya atau bisa yang terkait dengan apa, khususnya terkait dengan apa, finansial di sini. Lalu yang kedua ini hanya terkait dengan apa, cara pencatatan ya. Sekarang cara pencatatan itu banyak sekali caranya, yang teman-teman mungkin sering lihat di supermarket ya, atau retailer minimarket itu kan ada banyak karyawan yang sering membawa kertas lalu mencatat ya. Itu ya, itu salah satu caranya, dan bahkan ada yang tidak menggunakan karyawan sama sekali karena sudah setiap item-item barang itu sudah ada sensornya ya. Di luar negeri itu sudah di beberapa tempat itu khususnya di Amerika ataupun di tempat lain ya, itu sudah ada yang menggunakan sensor. Jadi sensornya ditempelkan ke mana, ke barang ya, barang lalu sudah tahu persis itu barang apa ya, harganya berapa, di mana letaknya. Jadi ketika konsumen itu mau keluar itu sudah langsung otomatis tercatat berapa harga barangnya. Namun di Indonesia nampaknya belum saya temukan nampaknya. Ya. Jadi ini menggunakan teknologi RFID. Ya, biasanya digunakan di bukan di retailer, tapi kalau di Indonesia biasanya digunakan di tempat-tempat apa, perusahaan multinasional yang biasanya ada di gudang-gudang biasanya. Yang barang-barang yang ditempatkan di gudang-gudang. Oke, untuk membantu pencatatan. Oke, ini habis analisis tadi secara intinya seperti itu ya, intinya kita mencoba mengklasifikasikan ya item-item jika itu lebih dari satu yang kita punya ya, yang punya dampak finansial besar ya. Sebagai contoh ya ini ya, dan tujuannya apa tujuannya? Tujuannya itu untuk membuat suatu kebijakan ya, kebijakan agar kita bisa fokus pada hal-hal yang sedikit ya, hal-hal yang sedikit tapi dampaknya besar. Ya, karena bisa jadi kita tidak punya sumber daya yang cukup ya atau memadai. Oke, maaf ini saya coba kembali lagi. Sumber daya yang memadai untuk mengelola semua persediaan ini. Jadi tujuannya apa? Tujuan kita menggunakan ABC analysis ini di sini untuk memprioritaskan atau mengidentifikasi barang-barang yang atau item-item yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, karena kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengolah semuanya. Jadi ada prioritas. Ya, intinya membuat suatu prioritas, ada suatu kebijakan sehingga kita bisa fokus ke situ dulu. Fokus ke item kategori A misalkan ya, karena ini punya dampak besar dibandingkan yang lainnya. Jadi tidak perlu kita mengurusi yang item B, C dengan ini ya, apa, di Rusia, tapi tetap ada fokusnya. Ya, intinya ada perhatian khusus di situ. Ini sebagai contoh secara kuantitatif bisa jadi bentuknya lain ya di industri satu dengan yang lainnya. Intinya kita punya banyak item atau punya banyak barang, ya, dan kita coba membuat suatu prioritas mana yang bisa kita coba fokus ya, dan yang punya fokus di sini, yang kita beri fokus di sini yang punya nilai tinggi ya dibandingkan yang lainnya. Dari mana kita menghitungnya? Contohnya ya, ini ada jumlahnya berapa, kita bisa menentukan jumlahnya berapa, dan nampaknya juga bervariasi, tidak sama semuanya. Tidak hanya jumlah, tapi juga biaya per unit. Dalam hal ini adalah biaya ya, bukan nilai, tetapi biaya. Boleh kita menggunakan nilai ya, ataupun ukuran finansial yang lain. Di sini biaya, ya, biaya per unitnya. Sehingga kalau dikalikan dengan jumlah secara total, maka kita sudah dapatkan angka, dan ini diurutkan. Ya. Diurutkan yang kolom 5 ini. Dan setelah kita urutkan, ya ini sebenarnya sudah diurutkan secara otomatis ya, ini, berdasarkan di kolom 5. Yang kolom 1 ini sudah diurutkan berdasarkan yang kolom 5. Sehingga kita bisa mendapatkan persentase ya, persentase finansial, dampak finansial atau biayanya ya dibandingkan yang lainnya. Ini persentasenya.
harus persis ya 1.500 dibandingkan total item ya 8.500 itu. Ya, ini ada jumlahnya sebanyak 20% ya, atau 1.500 itu berdampak pada 8% secara finansial. Tapi ini nggak bisa persis ya dan memang paling tidak ya dekat dengan ini ya 72%. Jadi ABC analisis itu biasanya kita ada aturan 20-80 ya 20% dari jumlahnya akan berdampak pada 8 ada 15 ya jumlahnya ini tapi berdampak pada 80% secara finansial. Ini contoh secara visual. Oke, tadi terkait dengan pencatatan ya ini berbagai macam cara ini boleh dilakukan pencatatan per periode waktu ya apakah mingguan atau harian bahkan ada yang detikan ya per detik dengan menggunakan teknologi tertentu, teknologi informasi. Oke, ini tadi saya lanjutkan aja. Ini tadi penjelasan dari kapan kita menghitung persediaan ya, bisa 1 bulan sekali, bisa periode waktu tertentu. Oke, ini tadi saya sampaikan mengenai pencatatan ya, bisa menggunakan manusia, ya tentu perlu training dan seterusnya. Ya harus teliti ya dan karena ini pekerjaan rutin ya jangan sampai dia kadang stres ya kalau pekerjaan rutin yang dilakukan terus menerus itu mencatat terus kan saya yakin di mata kuliah manajemen SDM kan tahu caranya biar tidak membuat ini bosan ya. Oke, saya lanjutkan lagi karena di sini kita mencoba untuk mengelola persediaan dan salah satunya itu adalah ya ini mungkin belum saya sampaikan ya, adalah menentukan berapa dan kapan ya, berapa persediaannya itu. Ya, berapa yang perlu kita tentukan jumlah persediaan. Itu poin utama ya dan kapan kalau itu memang pada model-model tertentu yang model persediaan tertentu itu kapan kita pesan misalkan seperti di retailer kan pesan ya retailer kan pesan barang dari distributor atau distributor pesan barang ke perusahaan ya atau perusahaan itu pesan raw materialnya sekali lagi ada inventory raw material jadi bukan barang jadi tapi raw materialnya ke supplier ya. Dan nanti kita mencoba membuat model itu ya jadi intinya kita akan menjawab kapan barang itu dipesan berapa jumlah barang itu dipesan dan kapan barang itu pesan. Nanti ada model yang lain ya terkait dengan ada produksi kan nanti juga kita coba memasukkan faktor produksi karena retail kan tidak memproduksi ya retailer itu khusus untuk memesan jadi barang datang langsung terisi persediaannya ya sedangkan kalau perusahaan kan atau produsen ya itu kan perlu waktu untuk tidak hanya memesan barang tapi dia mungkin juga melakukan suatu melakukan suatu produksi sehingga bisa melakukan suatu penumpuan persediaan. Oke, nanti kita coba bahas model-model itu. Dan sebelum ke situ kita perlu tahu ya ada dua jenis untuk membuat model itu perlu mengetahui ada dua jenis demand atau kebutuhan ya independent demand dan dependent demand. Independent demand itu berarti tidak item yang kita kelola ini tidak bergantung pada item yang lain ya. Jadi kalau retailer itu punya banyak sekali item barang yang dijual itu salah satu barangnya itu tidak bergantung pada yang lain ya. Kalau yang dependent itu bergantung pada yang lain jumlahnya. Ya, sebagai contoh yang dependent demand itu adalah mobil ya. Contoh sederhananya adalah mobil. Satu mobil itu ya misalkan kita sudah mengetahui jumlah kebutuhan mobil, maka kita bisa mengetahui jumlah kebutuhan rodanya atau bannya. Ya, berapa jumlahnya? Kan tinggal dikalikan aja. Dikalikan dengan 4 atau 5 kalau itu ban serep ya. Jadi kita tahu jumlah ban yang dibutuhkan, ya jumlah ban atau roda yang dibutuhkan ketika kita tahu jumlah mobilnya. Nah itu yang dependent. Jadi saling berhubungan, saling tergantung di sini.
Nah, nanti kita coba bahas yang independent demand dulu, ya, atau tidak tergantung pada item yang lain. Nah, untuk membuat model ini juga kita memerlukan informasi, ya, ada informasi biaya, ada 3 macam biaya: biaya simpan, biaya pesan, biaya persiapan, dan ini tidak mudah untuk diidentifikasi, dan saya pikir ini sudah pernah diberikan di manajemen keuangan terkait dengan jenis-jenis biaya, ya. Kita coba sampaikan yang terkait dengan operasi di sini, ya. Ini contohnya, misalkan ini biaya untuk menyimpan, ya, sekali lagi ada biaya untuk menyimpan barang. Misalkan ini ada contoh untuk menyimpan barang perlu ada biaya SDM, ya, waktu menerima barang, waktu menyimpan di warehouse, bahkan security pengamanan pun juga termasuk biaya simpan. Ya, ini sebagai contoh aja di sini. Ini hanya menunjukkan biasanya ya persentase dari uh, biaya inventory saat total. Oke, lalu itu contoh biaya biaya simpan, ya, tadi holding cost, ya. Tentu kalau biaya pesan itu, maaf ini tidak ada di slide ini, ya. Biaya pesan banyak sekali, ya, contoh biaya pesan, ya, pesan barang itu pasti ada, tentunya ada biaya-biaya yang bisa kita coba identifikasi. Pesan barang pakai fax, ya, dulu pakai fax tentu ada biaya, sekarang sudah pakai email atau sudah pakai smartphone, tentu biayanya lebih rendah, ya. Lalu biaya pencatatan, ya, biaya pencatatan itu termasuk biaya simpan, biaya pesan, biaya aktivitas mencatat pesanan itu, tapi sekarang sudah digantikan dengan artificial intelligence, itu bahkan menjadi lebih rendah juga, ya, tidak perlu ada manusia untuk melakukan aktivitas rutin itu, tapi tetap perlu ada manusia dalam hal untuk merancangnya. Sekali lagi perlu dibedakan itu. Oke, kita coba masuk pada jenis model yang independen, ya, berdasarkan informasi tadi, informasi faktor atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap model itu. Tadi ada biaya simpan dan ada biaya pesan. Dua jenis biaya itu nanti yang berpengaruh terhadap eh, pengembangan model ini. Kita nanti ada 3, kita coba mulai dari basic dulu, ya. Dan perlu saya sampaikan, ya, bahwa yang dipelajari di S1 sarjana ini masih dasar konsep. Artinya apa? Artinya ketika nanti teman-teman atau mahasiswa sekalian nanti sudah lulus lalu bekerja ke industri tertentu yang terkait dengan pengelolaan persediaan di sini, bisa jadi itu kompleks, ya, kompleks sistemnya, dan perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam model ini, karena sampai sekarang, sampai saat ini masih banyak sekali, ya, penelitian-penelitian yang berkembang, ya, menyesuaikan dengan kondisi industri, sehingga model inventornya juga ada suatu penyesuaian atau tambahan, ya. Jadi yang kita sampaikan ini pertama basic, ya, untuk memberikan gambaran bagaimana kita coba membuat model ini. Dan pernah saya sampaikan, ya, mungkin di materi tertentu, ya, ini terkait dengan inventory untuk perusahaan yang skalanya besar, ya, untuk yang skalanya besar sekali, kalau persediaan itu sangat-sangat punya proporsi sumber daya finansial yang cukup tinggi, ya, persediaan itu. Dan pernah saya sampaikan juga, ya, salah satu perusahaan Apple yang CEO-nya sekarang Tim Cook itu pada awalnya dia juga awal-awal dia bekerja, dia bekerja menangani persediaan sehingga terjadi efisiensi yang sangat besar sekali. Ya, lalu sekarang dia eh, selama bekerja dia juga menempuh pendidikan, ya, setelah dia kan backgroundnya teknik industri, ya, khusus mengelola persediaan, lalu ambil MBA manajemen bisnis, ya, lalu dia tentunya sudah banyak sekali mengetahui hal-hal sifatnya strategik, ya, di situ. Namun intinya, ya, di sini sekali lagi di sini nanti model-model ini hanya memberikan gambaran secara umum saja, ya. Nanti banyak sekali di industri itu faktor-faktor yang berpengaruh sehingga kita tinggal menyesuaikan aja model ini. Yang namanya model di sini tentunya kita menggunakan pendekatan model kuantitatif, ya, dan ini mungkin tidak tidak banyak akan digunakan, ya, artinya
untuk untuk sistem yang sangat kompleks sekali. Ya. Oke, pertama kita coba lihat apa yang perlu kita asumsikan di sini dalam hal menggunakan model ini. Pertama kebutuhan diketahui, kebutuhan konstan dan independen. Mungkin dari 3 hal ini ada yang mungkin realitanya ya atau secara umum bisa jadi demand itu sulit untuk diketahui. Ya, sulit untuk diketahui dan bahkan belum tentu konstan, belum tentu sama ya, dinamis ya. Ya, dan ini kadang ada yang independen, ada yang tidak ya ini ya. Nah, sementara ini dulu nanti kalau sifat demand-nya itu tidak mudah untuk diketahui dan tidak konstan. Berarti ini kan kita menggunakan uh, abilitas ya berarti atau perlu menggunakan bantuan ilmu statistik ya. Nah, sementara kita ini konstan dulu, lalu bahkan lead time itu waktu yang diperlukan untuk memesan barang ya. Tentu kalau memesan barang tidak langsung instan datang, tapi perlu waktu dan ini diketahui dan konstan ya. Bahkan pengiriman barang pun bisa jadi realitanya itu tidak konstan ya. Nanti kita coba bahas juga untuk kasus ini. Ya. Oke, ini ya inventory diterima langsung terisi ya. Nanti kita coba lihat yang bukan model ini tapi model yang berikutnya itu nanti yang sifatnya itu inventornya itu perlu waktu. Ya, inventornya perlu waktu untuk terisi. Sebagai contoh kalau kita melakukan produksi ya, kalau produksi kan persediaan itu tidak langsung terisi ya. Misalkan dalam pada waktu tertentu kita sudah tahu jumlah produksinya atau kecepatan produksinya sekian, ya, tidak langsung terisi. Perlu waktu karena ada waktu untuk produksi. Lalu diskon kita tidak masukkan di sini. Lalu hanya ada dua biaya variabel, setup ya atau ordering biaya pesan dan biaya simpan. Ada 2 biaya. Kalau ada biaya yang lain tentu kita perlu menyesuaikan model ini. Tapi paling tidak kita sudah tahu cara memodelkan. Sebenarnya ini dipelajari lebih lanjut di mata kuliah berikutnya ya. Ini nanti kita nggak bahas sekali ini harusnya tadi minggu lalu kita bahas adanya 2 mata kuliah yang tadi saya sebutkan ya. Jadi nanti kita nggak bahas detail sekali nanti caranya terus cara teknisnya. Oke, intinya itu ya. Ini contohnya ya sering itu nanti turun ya persediaan itu karena ada kebutuhan yang konstan. Jadi ini garis lurus ya tidak naik turun. Intinya itu dan yang intinya kita menentukan jumlah persediaannya berapa. Secara spesifik ya ini maaf sekali nanti ada kiper 2 ini nanti kita simpan saja mengapa ini bisa kiper 2. Saya atau mungkin dosen lain ya yang menempuh mata kuliah berikutnya itu yang jelaskan dapatnya dari mana. Secara praktis memang ini kiper 2. Ya, sekali lagi ini rata-rata inventory rata-rata dari waktu ke waktu. Kita tahu dari grafik ini ya persediaan kan beda jumlahnya. Ya, persediaan itu pertama misalnya ini 10, lalu 9, 8, 7, seterusnya sampai habis ya itu nanti kalau di rata-rata per harinya itu kiper 2. Ya, intinya itu nanti secara detail tidak kita sampaikan. Oke, lalu saya coba sampaikan ini ya konsep ini ya tentang biaya simpan ya. Ini kalau semakin banyak barang yang kita pesan, ya, sekali lagi, semakin banyak barang yang kita pesan atau order, itu sekali pesan banyak ya, sekali pesan itu banyak, itu semakin besar biaya simpannya, ya. Karena kalau ya dengan catatan kalau ada biaya simpan dan biaya simpan ini dihitung dari jumlah itemnya bukan paket, ya. Kan ada yang sifatnya biaya per paket ya gelondongan ataupun bukan unit. Ya, kalau ini hitungannya per unit. Setiap kali penambahan unit, ya setiap kali penambahan unit, ya itu biaya meningkat. Dengan catatan itu ya sekali lagi kalau di realitanya di industri nyata berbeda dengan ini ya kita nggak bisa pakai model ini. Oke, saya hanya memberikan itu ya konsep itu. Lalu berikutnya bentar ini.
Oke, berikutnya selain ada biaya simpan, itu ada biaya pesan. Ya. Biaya pesan tadi kita coba pesan sekali ya, atau mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, semakin banyak kita pesan itu berarti frekuensi pemesanan semakin banyak itu semakin tinggi ya. Tentu kalau kita hanya sekali pesan tapi banyak itu kan sedikit biaya pesannya sih. Dan ya dan kita perlu mencari tahu total biayanya minimal berapa karena tujuan kita di sini adalah minimizing cost atau efisiensi. Ya, kita kembalikan lagi semua materi itu yang kita pelajari semua kita kembalikan ke kinerja kinerja sistem secara umum ya, entah itu produktivitas kita sudah bahas awal ya, lalu ada mutu kita sudah bahas, lalu ini masuk ya efisiensi ya. Kalau efisiensi masalah uang ini biasanya kalau pihak pimpinan kita mesti yang dilihat pertama mesti kinerja keuangannya biasanya itu, entah apapun yang kita lakukan biasanya mereka hanya melihat itu ya. Ini yang kita coba lihat total biayanya ya dengan menjumlahkan 2 jenis biaya ini, sehingga kita dapatkan grafik ya yang baru ini ya. Tentu pesan kita banyak sekali, ternyata total biayanya besar dibandingkan dengan yang di tengah ini ya kira perpotongan antara biaya pesan dan biaya simpanan. Jadi ini merupakan titik optimal ya, titik pemesanan yang optimal yang menghasilkan total biaya yang minimal. Sekali lagi ini ada kata istilah optimal. Ini harusnya nanti kita sampaikan definisi dari optimal sini ya. Optimal itu bukan besar, bukan kecil, tapi yang menghasilkan sesuatu sesuai tujuan sistem ini. Dan sementara yang ada di sistem ini adalah tujuannya minimasi, karena nanti ada juga di sistem yang lain nanti tujuannya adalah memaksimalkan. Jadi optimal ini digunakan bisa untuk minimal, bisa digunakan untuk maksimal. Tapi dalam hal ini biaya berarti minimal. Oke, ini ada di mata pelajaran sebenarnya di penjelasan mengenai optimal, karena kadang-kadang kita tidak tahu yang persis yang namanya optimal itu apa ya. Bahkan ada yang kita sering sekali mendengar kita harus berusaha dengan secara optimal, kita harus punya sifat optimis ya, bukan sifat pesimis. Nah itu juga sama ya. Dan itu dibedakan ya dengan kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu maksimal, usaha yang maksimal dan usaha yang minimal juga beda lagi. Oke, ini intinya itu ya, intinya ada beberapa ada 2 jenis biaya sehingga kita bisa mencari total biaya yang minimal. Caranya gimana caranya? Caranya kita sudah pelajari di matematika bisnis, kalau ada kurva seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah melakukan diferensiasi atau turunan, atau cara yang kedua yaitu dengan mencari perpotongan. Ya, kita nggak akan pelajari lihat ini ya, kita coba bahas yang ini. Oke. Ini saya skip aja, ini hanya menentukan total biayanya saja. Oke, maaf tadi kayak ini persen dari garis lurus tadi dan yang kurva tadi. Mungkin saya ulang lagi caranya dari mana. Tadi ada kita ada biaya pesan ya, maaf, setup atau pesan ini ya, setup atau pesan berapa kali kita pesan ya dalam 1 tahun ya, kalau ukuran dalam 1 tahun. Berapa kali kita pesan dalam 1 tahun, tentu kita perlu ada informasi permintaan bank ya dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah yang kita pesan, jumlah barang yang kita pesan. Kan mudah sekali ya itu. Mungkin kalau dalam formula agak sulit untuk dipahami, kalau dalam lisan mungkin lebih mudah verbal. Jadi ini gap key ya, kebutuhan tahunan dibagi dengan jumlah yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, sehingga itu ada frekuensi. Ini merupakan frekuensi pemesanan dikalikan dengan biayanya, biaya tiap kali pesan. Oke, lalu berikutnya ini dalam menghitung biaya penyimpanan ya, biaya simpan diukur dari tadi ya persediaan rata-rata dikalikan dengan biaya simpannya.
Jadi biaya maaf Pak, itu tadi persediaan rata-rata cara menghitungnya I bagi 2 ya, tadi di awal tadi di grafik tadi I per 2. Intinya kita langsung lompat ke per 2 ya. Nanti kita coba bahas lebih detail di mata kuliah berikutnya mengapa itu bisa I per 2. Tapi pada intinya itu adalah segitiga, tapi ini tinggal dibagi 2. Itu luasan dari segi 4 ya, dibagi 2. Atau mungkin kalau contoh praktisnya saya ada contohnya tapi tidak di mata kuliah. Ini contoh aja perhitungan sederhana, kita langsung pakai ya dari 2 persamaan ini kita menghasilkan Q atau jumlah pemesanan optimal ya, akar 2 ds bagi H. Itu secara simpelnya. Sekali lagi kita menggunakan rumus ini berdasarkan informasi atau asumsi yang tadi. Oke, maaf ini ada suara lain. Oke, lalu ada waktu yang diperlukan untuk tiap waktu antar pemesanan ya, waktu antar pemesanan itu berapa lama ya, itu bisa kita hitung ya dari ini ya, dari waktu dalam 1 tahun, berapa hari dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah pemesanannya 5 dari mana tadi, 5 dari 1000 bagi 200. 1000 itu kebutuhan tahunan dibagi dengan tadi Q yang kita cari tadi ini. Q dari rumus tadi kita dapat 200, sehingga mudah kita bisa mengetahui frekuensinya yaitu 5 kali pemesanan dalam 1 tahun. Oke, lalu biaya totalnya ya tinggal dijumlahkan aja biaya simpan, biaya pesan dengan biaya simpannya. Lalu jika ada suatu tambahan lagi informasi kalau itu memang biaya totalnya ada biaya produknya ya, kita bisa menambahkan di situ. Dan ini tidak berdampak pada Q-nya ya. Kalau kita melakukan satu turunan, ini kan kalau kita ingin mencari QP berapa itu tadi kita coba turunkan atau derivatifkan ya, cara pertama. Atau cara kedua kita mencari persamaan dari 2 ini. Nah, ini ternyata di formula ini produk cost-nya atau biaya produknya tidak ada variabel Q, maka kalau diturunkan kan ini jadi 0. Jadi ini nggak akan berdampak pada Q-nya yang proporsinya. Ini contoh ya, kalau ya berdasarkan tadi contoh yang kita coba selesaikan, kalau kita rubah atau kalau mungkin ada satu perubahan demand-nya yaitu 1.500 yang awalnya 1.000 ya, menggunakan solusi yang awal tadi 200, kita mendapatkan total biaya yang baru ini 125. Jadi kalau kita menggunakan demand ya, kebutuhan tahunan sekian berubah meningkat, total biayanya sekian ya, dengan catatan menggunakan kebijakan atau pengambilan keputusan yang sebelumnya kita tentukan. Nah, gimana seharusnya? Ya, seharusnya ini ketika ada perubahan, ya, kalau ada perubahan maka kita harusnya menghitung ulang lagi. Kita harus menghitung ulang lagi Q-nya. Ya, jangan menggunakan kebijakan yang lalu, harus berubah. Ya. Mengapa harus berubah? Ya, karena akan didapatkan satu ukuran yang lebih efisien. Ya, ini contohnya segini. Jadi ketika kita gunakan 1.500, maka Q-nya harusnya setelah kita hitung ulang lagi, kita dapatkan Q sama dengan 244,9. Ya, karena yang berubah ada di ini ya, biaya simpan, tentunya juga biaya pesan ya, dan biaya simpannya berubah di sini. Sehingga kita dapatkan lebih rendah ya, lebih rendah total biayanya 122,47 dibandingkan 125. Ya, ini baru hitungannya masih skala kecil ya. Ini kalau misalkan itu adalah ukuran skala besar di perusahaan, tentunya itu besar sekali ini finansialnya ini. Oke, tempat saya sudah adzan ya. Mungkin kita bisa lanjutkan kuliahnya ya, atau materi berikutnya nanti jam 12 gitu mungkin. Maaf.
sampai pada melihat contoh persoalan model persediaan EOG ya. Tadi terakhir kita sampaikan kalau ada suatu perubahan ya, ada suatu perubahan dalam salah satu variabel, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan hitung ulang lagi ya, sehingga kita tidak menggunakan kebijakan yang sebelumnya atau pengambilan keputusan sebelumnya. Kita lakukan hitung lagi sehingga diperoleh suatu ukuran yang baru, ukuran total biaya yang baru dan lebih efisien seharusnya sih. Nah, tadi yang kita sampaikan ya, apa namanya, model EOG tadi yang kita sampaikan itu untuk menentukan berapa banyak ya jumlah persediaan yang kita pesan. Nah, sekarang lanjutannya adalah kapan kita pesan. Nah, kapan kita pesan, kita bisa melihat berdasarkan kita bisa menggunakan informasi apa namanya, informasi kebutuhan harian ya, kebutuhan harian dan oh ini ngulang lagi ya dari awal. Maaf, ini nampaknya error kalau dibuka lagi. Oke, tadi ya kita menentukan berapa banyak persediaan yang kita pesan. Sekarang kita menentukan kapan kita pesan. Nah, kapan kita pesan itu bisa ditentukan dengan adanya informasi kebutuhan hariannya atau kebutuhan per periode waktu ya yang bisa kita ketahui. Sebagai contoh, misalkan kita mengetahui kebutuhan harian, ya, lalu juga kita sudah juga mengetahui berapa lama barang itu sampai pada kita, maka kita bisa menentukan kapan sebaiknya atau seharusnya kita mulai pesan. Jadi kita pesan ya dilihat dari jumlah persediaan yang tersisa. Ya, jadi kita mulai pesan ya patokannya adalah pada saat jumlah persediaan yang tersisa ini berapa, reorder point. Jadi reorder point itu adalah pada poin atau pada titik persediaan berapa kita mulai pesan dengan cara ya ini salah satu contohnya ya. Salah satu cara adalah dengan D kali L, D itu demand per hari, kebutuhan per harinya, kalau itu memang harian. Kita sudah tahu informasi ini harian atau mingguan, dikalikan dengan lead time-nya. Karena lead time-nya dalam hari lebih baik kita gunakan satuan yang sama, ya lead time-nya hari. Oke, itu ya, ini contoh secara ilustrasi ya, grafik. Ini kita pesan pada saat persediaan, ini kan yang sembunyi adalah persediaan. Pada saat persediaan sekian kita mulai pesan. Karena waktu pesan ini perlu karena ada waktu yang diperlukan sampai barang pesanan itu datang. Oke, itu ya saya skip aja. Ini contohnya aja kebutuhan harian itu mudah cara ngitungnya. Ya kebutuhan tahunan dibagi 250 kalau memang 1 tahun itu ada 250 hari, kalau 1 tahun ada 360 hari kerja, ya maka dibagi 360. Kalaupun ada soal, maka nanti saya beritahu berapa hari dalam 1 tahun. Nah, ROP-nya kapan ROP-nya? Tinggal dikalikan aja 32, ya kebutuhan harian dikalikan dengan lead time-nya saja. Jadi pada saat persediaan tinggal 96 itu kita sudah mulai pesan. Atau persediaan tinggal 128 hari kita bisa pesan. Kalau lead time-nya berbeda ya, ini ada yang 3, ada yang 4. Ya. Jadi kalau lead time-nya lebih lama itu maka perlu pada persediaan lebih banyak ini kita mulai pesan. Itu utamanya ya reorder point konsepnya. Lalu kita coba masuk model yang berikutnya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh menyela terkait dengan setiap model persediaan yang akan saya sampaikan. Yang sudah saya sampaikan tadi silakan boleh menyela. Nah, untuk yang ini ya ini kita namakan jenis model production order quantity model ya ini ya beda dengan sebelumnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang persediaan itu ketika kita pesan, kita terima langsung terisi, ya langsung penuh sesuai dengan pesanan itu ya, pesanan yang barang yang kita pesan itu.
Nah, beda dengan yang ini perlu waktu ya, perlu waktu agar persediaan itu tertumpuk ya atau tersedia. Ya, sebagai contoh ini ada suatu produksi ya khusus untuk yang produksi ya kalau itu memang memproduksi atau menghasilkan barang, beda dengan yang tadi retailer. Contoh sederhana di retailer itu kan tidak memproduksi tapi pesan barang. Untuk yang produksi tentu dia memproduksi dulu ya, memproduksi berarti perlu waktu ya. Jadi ada satuan waktu misalkan berapa jam dia menghasilkan barang atau berapa jumlahnya berapa dalam satu hari misalkan seperti itu. Nah, dengan waktu yang sama itu juga terjadi suatu kebutuhan ya, kebutuhan juga ya, dia juga ada kebutuhan yang dalam waktu yang sama waktu ini produksi, sehingga grafiknya itu digabungkan ya, gabungan antara produksi dengan kebutuhan jadi seperti ini, dengan catatan mengapa ini kalau kita lihat ini kan meningkat ya. Ini persediaannya sumbu Y itu adalah persediaan, berarti kalau ini meningkat persediaannya berarti ini tingkat atau kecepatan produksi lebih besar daripada kecepatan kebutuhan. Ya, sekali lagi itu mengapa ini grafiknya seperti ini meningkat karena produksi lebih pada tingkat kebutuhan. Itu salah satu asumsi yang bisa kita gunakan atau salah satu kondisi nyata industri yang seperti itu, maka kita baru bisa menggunakan model ini. Kalau tidak ya nggak bisa ya, kita nggak bisa menggunakan model ini. Berarti produksinya harus ditingkatkan ya, kalau misalkan kebutuhannya itu lebih tinggi daripada produksi, berarti kita kan nggak bisa memenuhi kebutuhan itu ya. Ini asumsinya kita bisa memenuhi kebutuhan dan tingkat produksinya lebih tinggi daripada kebutuhan, sehingga terjadi suatu penumpukan persediaan sini. Nah, bisa jadi ya suatu perusahaan itu tidak harus ya, perusahaan yang punya aktivitas produksi baik barang atau jasa ya, itu tidak harus melakukan produksi terus ya, tidak harus melakukan produksi, dia bisa satu saat berhenti ya, berhenti sehingga SDM itu bisa dialihkan ke yang lainnya, berhenti pada saat titik tertentu ya, pada saat tertentu di atas ini, sehingga berikutnya itu tinggal menghabiskan persediaan ya, berikutnya menghabiskan persediaan dan tidak ada produksi ya, sekali lagi tidak ada produksi, sehingga grafiknya turun ya, kan lebih efisien daripada kita produksi terus ya tanpa kita nggak tahu apa namanya perhitungan seperti apa, intinya kita produksi terus itu nggak mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Nah, ini kan sebagai contoh pengambilan keputusan ya, bahwa ya ini di sini tidak harus produksi terus. Nah, ini nanti pada saat tertentu di sini T ya, lalu turun ya, kita biarkan persediaan itu turun pada saat tertentu, lalu kita mulai produksi lagi ya pada saat tertentu. Nah, intinya itu ya, intinya konsep ini kita coba buat modelnya seperti apa, model matematika secara singkat. Saya nggak akan banyak menjelaskan ini ya, tapi intinya kita ada suatu asumsi ya, bukan asumsi kondisi nyata yang perlu kita coba pertimbangkan, yaitu produksi harus lebih tinggi daripada kebutuhan. Ya, ini ada production rate, ada demand rate. Secara matematis nanti kita hampir mirip dengan yang sebelumnya, ya, itu dalam hal menentukan Q-nya tadi yang optimal ya, bukan pemesanan ya, ini ya, bukan pemesanan yang optimal tapi inventory-nya itu ya, yang optimal itu dihitung berdasarkan persamaan biaya simpan dan biaya pesan, sama seperti yang tadi. Di dalam hal ini biaya pesan itu digantikan dengan biaya setup. Jadi ada biaya setup bukan biaya pesan, karena ini terkait dengan produksi, jadi dihasilkan sendiri, jadi bukan memesan, tapi ada suatu persiapan biaya untuk menyiapkan produksi itu. Secara singkat ini kita dapatkan ya sama seperti tadi, Q sama dengan 2DS per H, tapi hanya ada penyesuaian di sini, 1 dikurangi D per B, yaitu 1 dikurangi H. 1 dikurangi kebutuhan harian dibagi produksi harian. Misalkan itu kalau periode waktunya adalah harian. Oke, itu ya, itu aja. Lalu aja ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Berikut kita ada model diskon. Diskon tadi kita bahas ya, ada suatu
perubahan atau penyesuaian harga atau semakin murah kalau kita memesan barang pada jumlah barang tertentu. Ya, sebagai contoh di sini 0 sampai 999 nggak ada diskon, tapi di atas itu sampai 1000 hampir 2000 ya ini ya, itu ada diskon 4%, lalu di atas 2000 ada 5%. Tentu secara mudah, secara awam ya, tanpa ada perhitungan tertentu, ya tentu kita pilih yang diskon paling besar ya, tentunya kita gunakan diskon yang paling besar ya untuk meminimalkan biaya. Dan apakah itu pertimbangan itu atau keputusan itu benar atau tidak? Tergantung, itu kita lihat biaya yang terlibat di situ apa saja. Kalau itu ada holding cost ya, kalau ada holding cost itu hati-hati, perlu dilakukan satu perhitungan, jangan asal pesan saja. Ya, saya nggak tahu yang di retailer itu apakah asal pesan, ya asal pesan asal ini murah, tahu murah atau enggak, perhitungannya seperti itu atau enggak. Ya karena kalau kita semuanya semua usaha itu kalau kita lakukan dengan benar ya dalam artian kita mengikuti sistem yang dibuat oleh pencipta kita ya. Jadi bukan asal gambling aja, judi ya, beli barang jual tanpa tahu ada suatu kebutuhan, paling tidak ada satu yang membutuhkan ya. Kalau menurut saya itu sebagai manusia kan ada usaha ya, ada usaha yang tetap sesuai dengan kehendak yang pencipta kita ya. Kehendak pencipta kita terjemahannya apa ya? Kehendak pencipta kita terjemahannya adalah kita harus tahu paling tidak melakukan suatu pendekatan sistem yang dibuatnya. Ya, sekali lagi kita nggak tahu persis sistem yang dibuat oleh pencipta kita, tapi paling tidak kita melakukan suatu pendekatan. Nah, salah satu pendekatan itu yang kita bisa lakukan yang paling tidak sebagai manusia ya kita gunakan dekati dengan model-model seperti ini. Walaupun ini nggak bisa persis sekali, kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi paling tidak ini usaha yang bisa kita lakukan. Oke, ini paling tidak ya kalau itu menurut saya kalau itu kita ingin bekerja dengan kalau ingin mendapatkan berkah katanya gitu ya. Ini paling tidak ada suatu usaha gitu. Nah ini model diskonnya ya sama seperti tadi, tapi ada beda sedikit ya dalam hal memahami ini. Untuk diskon itu perhitungan karena kita kalau itu sistem itu ya, kalau sistem yang diskon itu ada biaya simpan ya, maka biaya simpan ini menyesuaikan dengan harga diskonnya ya. Biaya simpan akan menyesuaikan dengan diskonnya ini. Jadi, sebagai contoh di sini ya, ini kita masih pakai rumus yang sama tapi yang bawah itu kan H ya, H itu adalah holding cost atau biaya simpan, itu dihitung dari persentase dari harga. Ya, persentase dari harga. Sekali lagi persentase dari harga. Kalau harganya lebih murah, ya ini harganya lebih murah di sini berarti yang bawah ini berarti hanya atau biaya simpannya itu lebih rendah ya. Tapi apakah itu berlaku atau enggak? Karena akan berdampak lagi dengan yang biaya pesan ya. Akan berdampak pada biaya pesan ini. Kita coba lihat contohnya saja karena ini tergantung dari angka-angka itu ya. Jadi tidak selamanya atau tidak selalu kita pakai diskon yang paling besar atau kita hanya memakai ukuran key yang optimal. Nah, tadi kita ada tabel contoh ya, tabel contoh tadi kalau masih ingat tadi yang tabel baris pertama itu jumlahnya 999 nggak ada diskon. Yang kedua sampai 1000 sampai 1999, lalu berikutnya di atas 2000. Sekali lagi kita coba hitung apakah atau mana yang lebih baik lebih baik atau mana yang memberikan total biaya yang minimal. Nah, untuk yang pertama ya, untuk jenis pertama yaitu tidak ada diskon, maka kita melakukan pemesanan ya sebanyak key yang bisa kita hitung menggunakan tadi rumus dari awal ya basic biasa. Nah, lalu untuk yang diskon kedua ternyata sama, ini kita juga bisa buat kurvanya, tetapi key-nya itu tidak bisa berada pada
kurva yang paling bawah ini ya, titik paling bawah ini, karena kita dibatasi oleh aturan bahwa kita untuk diskon yang ini ya, diskon yang kedua ini aturannya adalah minimal harus 1.000. Maka berdasarkan grafik ini total biaya minimal ada di 1.000 ini. Sama halnya dengan yang berikutnya ya, yaitu diskon yang ketiga itu kalau kita lanjutkan grafiknya ya ini ya, itu juga total biaya minimal ada di batasan pemesanan yang minimal ini 2.000 ini. Oke, secara matematis ya ini tiga-tiganya kita hitung menggunakan rumus yang sama. Ini semuanya ini ya, ternyata rumus yang sama kita dapatkan 700, 714, 718. Hampir mirip ya, mereka berada di daerah area ini, area yang di bawah 1.000 ini. Ya, karena 700 semua kan. Nah, tapi sekali lagi karena ada aturan-aturan itu, maka kita nggak bisa menggunakan ukuran Q yang optimal berdasarkan perhitungan ini, tapi kita harus ubah Q-nya. Jadi Q-nya disesuaikan. Nah, dari ukuran Q itu kita masukkan ke dalam formula matematika itu ya, total biaya inventory. Ya, kita jumlahkan antara biaya pesan dan biaya simpan, dan sekaligus juga biaya barangnya itu ya. Ini dari mana dapatnya biaya barang ya, tinggal dikalikan aja 5 kali 700 5 kali 700 ini 5 kali berapa ini tadi 125 ya, intinya ini berubah menyesuaikan harga barangnya ini ya. Jadi total biayanya ini ternyata yang memberikan total biaya minimal adalah diskon yang kedua, bukan yang ketiga yang paling besar diskonnya, tidak. Ternyata yang total biaya minimal ada di yang kedua. Oke, itu ya untuk diskon. Nah, untuk yang berikutnya ini tadi kita sampaikan mengenai model yang sifatnya konstan, diketahui. Nah, berikutnya kita secara konsep aja ya, nanti detail nanti kita lanjutkan di mata kuliah berikutnya. Ini kalau sifatnya itu tidak pasti, ya tidak pasti atau tidak menentu, maka kita bisa melakukan suatu pendekatan ya dengan statistik. Ya, walaupun itu nggak persis bisa sama, yaitu sesuai dengan kehendak pencipta kita ya, tentu kita hanya bisa melakukan suatu pendekatan memperkirakan, paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Kita tambahkan safety stock, artinya kita tambahkan persediaan lagi, kita menambah dari yang biasanya, kita menambahkan safety stock yang untuk mengantisipasi adanya ini kebutuhan yang tidak konstan. Nah, tidak konstan ini bisa diterjemahkan ya, bisa diterjemahkan dalam ini, dalam contoh grafik ini ya, tidak konstan itu bisa berarti ada minimal kebutuhannya ya, waktu lead time ya, selama lead time, atau ada maksimalnya ya, ada maksimalnya selama lead time, selama pengiriman barang. Nah, tentu kita juga bisa secara grafis ya, kita bisa membuat satu distribusi, ternyata kita bisa menggambarkan itu distribusi normal ya. Secara umum yang distribusi normal itu bagian tengah itu agak mayoritas ya, kemungkinan terjadinya ya, kemungkinan terjadinya di tengah ya, ini kemungkinan kecil sedikit demandnya ya, kemungkinan kecil juga banyak demandnya. Jadi paling tidak kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal. Apakah kita boleh menggunakan distribusi yang lain ya, silahkan boleh menggunakan yang lain, tapi tentunya perhitungan ini juga akan berubah ini. Tapi sementara kita bisa mencoba melakukan suatu pendekatan bahwa kebutuhan demand itu mengikuti distribusi normal. Ya, dari waktu-waktu bisa kita coba buktikan apakah kebutuhan itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Sebenarnya ada mata kuliah lagi yang terkait dengan itu ya. Tapi kita nggak bahas itu, kita lebih pada praktisnya bahwa secara umum itu akan mengikuti distribusi normal. Oke, ini saya skip aja. Intinya kita ada tambahan lagi ya. Ini kita minta bantuan statistik. Berapa sih tambahnya? Ya, berapa? Ini tambahnya ada di sini. Ya, tambahnya tadi kalau kita lihat dari grafik itu tambahnya mulai dari tengah ya. Safety stock kita nambah persediaan lagi. Safety stock mulai dari tengah ya. Tengahnya seberapa? Ya sekian. Dan itu sekali lagi tergantung dari tadi tujuan utama pengelolaan persediaan ya. Apa kita ingin memenuhi customer ya berapa persen,
Ya, ini sebagai contoh 95% kita akan memenuhi kebutuhan customer sehingga kita mungkin terjadi suatu stock out, ya restock out atau ketika konsumen datang itu tidak mendapatkan barangnya. Ya, mungkin sering terjadi pada teman-teman sekalian ketika teman-teman cari barang, beli barang ternyata tidak ada, ya walaupun sebenarnya biasanya ada, tapi ketika datang tidak ada. Nah ini termasuk di resiko ini stock out ini. Oke, ya, oke pada intinya ini ya nanti ada perhitungan spesifik ya, tinggal dikalikan aja Z kali Z kali standar deviasi. Z-nya dari mana ini kembalikan lagi ke rumus distribusi normal. Ya pada kalau 95% itu Z-nya berapa? Silahkan kembali lagi ke mata kuliah statistik. Oke, intinya itu ya sama seperti yang lainnya nanti probabilistik tidak hanya demand saja, bahkan lead time pun ya juga probabilistik bisa kita hitung ya, tidak bisa jadi tidak pasti ya, tapi bisa kita coba perkirakan atau dua-duanya tidak pasti ya. Ini ada 3 jenis model ya, yang satu bervariasi demand-nya, yang satu lead time-nya tetap, atau yang lead time-nya yang bervariasi atau demand-nya yang tetap ya, atau kombinasinya. Oke, saya skip aja, tapi pada intinya ada suatu pertimbangan khusus itu. Oke, ini ya mungkin ada pertanyaan sebelumnya ini terkait dengan managing inventory. Kita akan teruskan lagi di mata kuliah semester depan. Siswa teknik sipil kalau diminta untuk membuat bangunan rumah itu ya perlu berapa, tiangnya berapa, betonnya berapa, ini ukurannya berapa, intinya ada ukuran-ukuran tertentu, itu butuh waktu lama 3 hari atau seminggu atau berapa ya. Tapi untuk yang sudah berpengalaman ya dengan menggunakan intuisi hitungannya cuma detik aja. Ini pokoknya ini tinggal perlu 1, 2, 3, 4 ini itu. Ya tidak sampai melakukan suatu persis perhitungan ya, karena di dunia industri di teori-teori yang kita pakai itu semuanya pendekatan. Paling tidak selisih sedikit nggak masalah ya, selisih sedikit, tapi kalau dihitung-hitung, kalau memerlukan suatu pengambilan keputusan yang sangat cepat ya paling tidak ya melenceng sedikit tidak berdampak besar ya, paling tidak kalau yang punya intuisi yang baik itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan benar-benar, tapi idealnya memang perlu menggunakan pendekatan, paling tidak ada suatu pendekatan, entah caranya pendekatan yang saya sampaikan ataupun ada pengembangan-pengembangannya. Tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini bahkan masih ada penelitian-penelitian tentang model persediaan, karena dunia industri itu beda-beda macam ragamnya kondisinya. Jadi untuk model ini bisa digunakan secara umum, tapi ada. Jadi yang saya sampaikan ini ya, yang model persediaan yang saya sampaikan itu bisa digunakan, tapi ada model yang lebih baik, yang lebih detail, yang lebih sesuai dengan industri. Ya, jadi ada mengapa sampai saat ini penelitian-penelitian tentang model persediaan masih ada. Ya, yang saya sampaikan kan hanya satu item ya, hanya satu jenis item saja. Ya, yang ukuran key tadi, padahal dunia nyata ada multi key, ya multi item. Ya, multi item gimana kalau multi item? Gitu. Jadi itu aja mungkin Mbak Namira, kalau masih ada lanjutan lagi, bagaimana perusahaan mengatasi permintaan yang banyak tetapi persediaan dari perusahaan kurang dan ataupun sebaliknya, karena seperti yang disampaikan demand-nya berubah-ubah. Oke, terima kasih Mbak Namira, dan memang ada mata kuliah tersendiri lagi yang maaf ini tidak, sebenarnya ada di manajemen di referensi buku itu ya, tapi saya skip, yaitu terkait dengan teknik proyeksi ya. Teknik proyeksi bisnis itu salah satunya adalah memperkirakan kebutuhan ya, salah satu itu adalah memperkirakan kebutuhan, dan silakan menggunakan teknik statistik yang pernah dipelajari. Teknik statistik kan gunanya untuk memperkirakan ya, dan bahkan maaf sekali mungkin saya lupa apakah pernah diajarkan yang tren atau tidak ya. Ada teknik statistik tapi yang tren, maaf bukan statistik untuk menghitung satu tren. Ya, itu juga ada naik turun atau siklusnya, atau mungkin saya lupa cakupannya, atau mungkin saya yang mengajar ya, saya lupa yang mengajar ini, karena saya juga pernah dapat mengampu mata kuliah statistik juga. Jadi berubah-ubah ya, kalau berubah-ubahnya itu sifatnya itu ya, kalau kita gunakan statistik, kalau perubahan itu sifatnya itu eh, mudah untuk diprediksi ya, karena statistik itu biasanya digunakan, asumsinya itu bisa mudah untuk diprediksi. Namun untuk yang sifatnya itu tidak mudah sekali, ya kita tidak tahu apa faktor-faktor yang berpengaruh.
mungkin gini aja, contoh yang mudahnya. Anda pernah lihat berita tentang COVID ini? COVID awal dulu Maret, ya Maret kalau apa tahun tahun lalu tapi bulan Maret. Banyak sekali para ahli-ahli, peneliti, saya lebih baik nggak menggunakan ini ya, univ yang mana ya, tapi univ terkenal lah di Indonesia, 3 besar, 4 besar, 5 besar. Mereka mencoba memprediksi, memperkirakan nanti korban COVID itu berapa, ya dari waktu tertentu, bulan ini, bulan itu berapa. Ternyata melenceng, ya, ternyata melenceng besar sekali. Ya, yang korban COVID sampai bulan, mereka bisa memprediksi sampai itu menggunakan teknik simulasi. Yaitu mereka dari Departemen Matematika MIPA kalau nggak salah ya. Itu memang mereka mempelajari simulasi, menggunakan simulasi dengan memasukkan faktor-faktor yang mereka ketahui. Sekali lagi faktor-faktor yang mereka ketahui. Tapi bisa jadi ada faktor-faktor lain yang tidak mudah untuk diketahui, ya, yang berpengaruh di situ. Nanti ada faktor budaya, nanti budaya Indonesia yang sering suka berkumpul karena kita punya sifat sosial, waktu Lebaran, waktu Tahun Baru. Nah itu kan apakah mereka memasukkan situ faktor itu, ya ada banyak sekali faktor yang bisa dimasukkan nanti terkait dengan konsep regresi, yaitu sebenarnya statistik juga itu. Nah dimasukkan ke situ dan tidak mudah, ya bahkan melenceng sekali perhitungan mereka, jauh melenceng. Artinya apa? Bahkan setingkat peneliti univ terkenal pun, karena saya juga mempelajari simulasi, tapi simulasi manufaktur kalau saya ya, karena S1 saya juga memodelkan simulasi, tapi memodelkan simulasi manufaktur, sehingga saya pakai program komputer juga, tapi di bidang manufaktur. Gitu. Sehingga saya kalau di skripsi saya waktu itu ya di S1 GEM itu tinggal merubah variabel aja. Kalau merubah variabel hasilnya seperti apa? Saya nggak perlu tahu isinya model matematika seperti apa. Saya tinggal plug in aja seperti apa, pakai ganti-ganti variabelnya saja tanpa harus tahu model matematikanya seperti apa. Ya itu semua itu pengalaman satu saya. Itu jadi memang bagaimana mengatasi permintaan tadi Mbak Namira secara kuantitatif memang yang paling utama adalah yang lebih baik apakah Anda juga sudah tahu, semuanya sudah tahu apakah kita lebih baik mencegah atau mengobati. Ya. Kalau mencegah berarti dari awal kita plan itu harus baik dulu. Plan itu apa ya, mulai dari macam-macam, mulai menentukan tujuan seterusnya sampai bisa menentukan, memperkirakan kebutuhan, demand. Kalau sudah tidak bisa, sudah maksimal usaha kita, berarti ada suatu kita perlu mengobati ya. Mengobati berarti perlu ada vaksinnya ya, atau dengan cara lain ya berarti kalau ada kelebihan persediaan. Dan ini pertanyaan Mbak Namira mungkin mirip dengan yang kelas yang sebelumnya juga menanyakan tentang kalau kelebihan demand gimana? Kelebihan persediaan misalkan ya, kalau kelebihan persediaan ya karena demand-nya kurang. Apa yang terjadi? Ya seperti kita tahu, mungkin kita harus minta bantuan yang lain, jangan manajemen operasi, tapi bisa minta bantuan yang lain, yaitu pemasaran, melakukan diskon ya, atau melakukan strategi pemasaran yang lain, yaitu salah satu P, yaitu place. Ya, place itu berarti pindah tempat saja, mungkin bisa dijual di tempat yang lain. Itu yang bisa kita lakukan kalau kelebihan persediaan. Sekali lagi itu hanya contoh saja, berarti kita bisa minta bantuan yang lain. Atau mungkin manajemen operasi lebih spesifik lagi. Bisa nggak secara karakteristik produk itu, barang itu bisa kita rubah ke yang lain. Ya, misalnya kalau makanan udah mau basi, bisa nggak kita alihkan yang lain, lalu kita berikan ke yang masih ada nilai. Ya, mungkin kita bisa berikan ke ternak, hewan, misalkan contohnya kalau bisa ya. Atau mungkin kita bisa recycle ke bentuk-bentuk yang lain yang menambah nilai. Itu yang kita pelajari ya, konsep utama, tapi mohon maaf sekali, manajemen operasi nggak sampai detail sekali, tapi hanya S1 hanya memberikan konsep tentang nilai. Ya, itu aja. Mungkin teman-teman sudah tahu yang namanya nilai ya. Ada manfaat, tetapi untuk mendapatkan manfaat itu ada suatu sumber daya yang diperlukan. Itu yang namanya nilai. Ya. Oke, itu contoh yang Mbak Namira kalau itu terkait dengan persediaan yang banyak. Atau kalau persediaannya kurang, ya persediaan kurang gimana ya? Berarti kita obatnya apa obatnya? Ini obatnya tentu perlu ada suatu evaluasi. Itu berarti sudah kehilangan. Ada opportunity, ada apa istilahnya itu ya?
ada yang hilang, kesempatan yang hilang, saya lupa namanya istilahnya opportunity cost ya, atau yang lain ya istilahnya kita ada kehilangan pelanggan. Ya tentu kalau sudah seperti itu ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita mungkin bisa lihat contoh-contoh mungkin yang pengalaman beli barang, ada yang mungkin bilang, "Oh, ini nggak ada ya persediaannya, ditunggu sebentar bisa nggak?" Ya ditunggu sebentar bisa nggak? Saya nanti coba carikan. Ya toko itu bilang seperti itu. Atau, ada ini sebagai contoh ya, ini saya sampaikan aja contoh pengalaman saya di Kimia Farma. Karena Kimia Farma juga ternyata, eee, apa, cabang satu dengan yang lainnya itu, boleh boleh apa namanya, boleh saling interaksi, sehingga ketika saya di salah satu cabang Kimia Farma, mereka bilang nggak ada, nanti, akan diambilkan nanti di cabang yang lain. Nah, itu nggak masalah itu. Itu salah satu contoh kalau persediaannya, apa namanya, kurang ya. Jadi termasuk di situ, supply chain, konsep supply chain juga berlaku di situ, ya. Dan banyak sekali ya, apa, mungkin faktor-faktor yang berpengaruh apalagi masyarakat, ya Anda belajar regresi di statistik, ya belajar regresi di statistik sebenarnya bukan tekniknya yang Anda pelajari, tapi sebenarnya konsepnya bahwa, Anda bisa menentukan faktor yang berpengaruh itu apa saja, berapa persen dari faktor-faktor yang Anda, ketahui itu, ya. Karena silakan boleh melihat, tugas akhir teman-teman kakak-angkatan kalian ya, bisa mungkin penelitiannya, mmm, kita hanya baru misalkan ya kesimpulannya adalah hanya 20% ya, faktor-faktor yang kami teliti ini baru 20%, ya berarti penelitian berikutnya bisa menambahkan yang lain. Jadi, kalau kita ingin tahu ya 100% faktor yang berpengaruh itu yang tahu cuman yang pencipta kita. Jadi, kita hanya melakukan suatu pendekatan paling tidak melakukan suatu usaha. Oke, gitu Mbak Nimra, mohon maaf. Oke, Mbak Adila, ini ada yang menanyakan atau mungkin ada yang silakan ada mungkin Mbak Namira ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Mau tanya lagi kalau seperti e-commerce gitu, industri gitu, apakah juga memakai manajemen persediaan ya Pak, mereka? Oh ya, oke. Makasih Mbak Namira. Ya, kelanjutannya apakah e-commerce yang dimaksud mungkin perusahaan yang menggunakan e-commerce ya, itu tentunya juga menggunakan paling tidak ya idealnya memang menggunakan manajemen persediaan dan ada jenis produksi ya. Ada jenis produksinya itu make to order, ada make to stock ya. Jadi make to order itu nanti itu e-commerce sebagai media ya. E-commerce kan sebagai media untuk untuk mengetahui kebutuhan demand ya. Itu juga salah satunya. Itu juga bisa digunakan ya, e-commerce itu tentu bisa digunakan sebagai sumber daya informasi sehingga kita bisa mengelola mengelola persediaan dengan baik. Ya, apalagi sekarang e-commerce. Kalau e-commerce berarti sudah memotong supply chain. Ya, artinya tidak perlu lewat distributor, tidak perlu melewat retailer sehingga bullwhip effect. Kalau masih ingat bullwhip effect itu berarti variasi-variasi demand itu bisa dikurangi ya. Karena kalau udah variasinya ada di awal, retail punya variasi demand awal sehingga variasinya lebih tinggi lagi nanti sampai supplier itu semakin tinggi lagi, dia semakin sulit untuk menentukan demand itu. Karena dari awal sudah bervariasi demand-nya. Nah, e-commerce itu membantu sekali ya, membantu sekali dalam memotong supply chain sehingga kita bisa menentukan secara akurat ya, membantu menentukan secara akurat persediaannya berapa. Dan bahkan kalau sifatnya seperti make to order berarti kan dan tidak harus langsung nyetok ya, apalagi nyetok itu butuh kalau memerlukan biaya ya, biaya tempat ya, ada yang produksi tapi nggak ada tempat untuk untuk menempatkan barang yang berarti kan harus nyewa tempat. Itu bisa membantu. Jadi e-commerce merupakan salah satu cara untuk membantu dalam hal mengelola inventory. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apalagi nanti berkaitan sekali dengan pemasaran ya, bahkan juga SDM ya juga sama ya, ada suatu efisiensi di situ. Mungkin Mbak Namira, oke saya lanjutkan ya, mungkin Mbak Adila, untuk pergudangan apakah perusahaan menyediakan gudangnya sendiri atau menyimpan persediaannya atau terdapat pihak? Oke,
Oke, baik, terima kasih Mbak Dila. Dalam hal gudang, boleh nanti silakan perusahaan itu punya pertimbangan menyimpan menyewa barang atau menyediakan gudang, dan menyediakan gudang kita sudah bahas terkait dengan bagian dari capacity planning ya, karena itu jangka panjang sekali. Kalau capacity planning itu, maka perlu mempertimbangkan atau memperkirakan kebutuhannya bisa nggak dipastikan dengan baik. Kalau nggak pasti, ya sudah perlu ada cost benefit itu diperhitungkan. Apakah lebih baik menyediakan gudang sendiri atau nyewa. Dan memang ada sebagian perusahaan yang nyewa tempat gudang ya, dan bahkan usaha menyimpan usaha untuk usaha untuk mengadakan gudang itu juga ada juga ya. Jadi perlu ada trade off di situ. Lebih baik yang mana ya, itu perlu ada perhitungan secara finansial ya ataupun yang lain. Dan ini konsep ini juga dipakai ya, seperti halnya tadi pernah saya sampaikan di supply chain, apakah kita sewa atau beli atau subkontrak, ya itu ada perhitungannya. Dan itu kita nggak bahas secara detail ya, tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan kalau kita lakukan merger ya, atau kita lakukan menyediakan sumber daya sendiri. Itu mungkin, mohon maaf Mbak Adila kalau terbatas sekali jawabannya. Oke, Mbak Adila, lalu Mbak Cantika. Oke, Mbak Cantika menanyakan bagaimana cara memanage pekerjaan di gudang secara penuh dengan space yang terbatas. Ya, memang ini kita nggak bahas space ya, space atau ruang. Kita mengasumsikan bahwa ruang itu tidak terbatas. Ya, sekali lagi yang model inventory yang kita sampaikan ini tidak terbatas space-nya, tapi baik sekali ini bisa dijadikan sebagai tambahan informasi ya sementara. Sementara yang saya sampaikan ini itu ya belum ada space yang terbatas. Jadi memang banyak sekali penelitian-penelitian yang memasukkan faktor itu ya, faktor space itu. Nah, mungkin faktor yang terbatas ini kita contohnya yang ada tadi, contoh diskon tadi ya, diskon itu yang model diskon tadi kita nggak bisa menggunakan pemesanan optimal ya di bawah ketentuan yang ada. Nah, itu contoh mungkin bisa kita masukkan konsep batasan ya, bukan batasan ruang tapi batasan-batasan yang lain. Itu, dan memang kita bahas lebih banyak di secara kuantitatif ya di operation visit, tapi juga operation visit pun yang kita bahas mata kuliah itu pun juga terbatas sekali. Jadi ini silakan, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau ada space yang terbatas berarti ada tambahan informasi di situ. Dan mohon maaf kita nggak bahas ini ya Mbak Cantika. Jadi kalau kita tambahkan informasi ini tentu akan merubah pengambilan keputusan. Oke, itu terima kasih atas ini pertanyaannya, partisipasinya. Ini mudah-mudahan ini tercatat ya Mbak Adila tadi dua kali, tiga kali ya tadi. Ya. Oke, lalu Mbak Cantika. Oke, ada lagi mungkin yang lain silakan, boleh nanti kita mungkin lebih banyak diskusi aja ya. Nanti yang berikutnya itu pun yang materi berikutnya ini tadi ini managing inventory, lalu berikutnya saya nggak akan bahas. Ini masih sambung ya, masih tersambung. Atau maaf sebelumnya ini konfirmasi apakah masih tersambung, masih bisa melihat screen HP saya atau enggak ya? Oh ya masih ya, oke. Berarti oke, masih belum tutup berarti. Ini saya lanjutkan ya. Materinya tadi managing inventory, tapi sifatnya independen, saya skip aja enggak ya, tapi padanya ini yang terkait dengan dependent demand. Berarti ini bergantung pada benda yang barang yang lain. Kita sudah sudah bahas tadi ya sedikit banyak konsep itu ya, ada beberapa teknik. Intinya
cara, dan kita juga masih bisa menggunakan tadi model-model inventory tadi yang kita gunakan, ya bisa EOQ, POQ kita masukkan situ, karena bisa jadi pertimbangannya ini bisa tidak selamanya atau tidak selalu ini yang paling baik di antara yang lainnya. Jadi menyesuaikan dengan demand. Ya, saya nggak akan menguji teman-teman sekalian ya terkait dengan teknik-teknik ini nanti, tapi hanya menyampaikan prinsipnya saja. Oke, ini saya lanjut. Ya, oke, ini intinya juga sudah saya sampaikan semuanya. Ya, apapun itu fungsi manajemennya, operasi, SDM ataupun pemasaran, semua saling berhubungan, saling bekerja sama. Ya, bahkan saya ketika pengalaman magang itu saya ditinggal sendiri ya. Saya ditinggal sendiri ketika yang seharusnya saya didampingi ya, tapi karena ada rapat, ya saya tanyakan rapat apa? Rapat dengan yang lain-lain itu. Ya, jadi rapat dengan bidang marketing, bidang finance dan seterusnya, dan mereka di bagian operasi ya atau produksi itu mengusulkan capacity planning mereka ya, atau mengusulkan produksi mereka ke bagian ini, ke teman-teman mereka ini atau ke marketing finance itu, dan ternyata terjadi suatu dinamis, artinya apa yang mereka sampaikan ya apa yang disampaikan oleh bagian operasi pun bisa jadi tidak langsung diterima oleh yang lainnya, karena yang lainnya marketing maupun finance mereka juga punya keterbatasan dalam hal sumber daya itu ya. Maaf, keterbatasan dalam setelah analisa, setelah mereka melakukan analisa ternyata terbatas sekali dan tidak bisa memenuhi ya, ataupun kebalikannya ya, ada permintaan dari marketing sekian ternyata bagian produksi juga tidak bisa memenuhi ya, dan juga di SDM. Jadi ternyata juga mereka saling ada suatu kerjasama di sini. Intinya itu ya, dan ini terkait dengan pencatatan produksi dan seterusnya ini ya, baru setelah mereka sepakat ini. Oke, ini ada suatu kerjasama di situ. Ini hanya sekedar secara teknis saja ya, ada suatu kebutuhan agregat ya, agregat itu berarti kumpulannya besarnya yang kumpulannya lalu bisa dibagi pecahan-pecahan periode waktu tertentu. Nah, lalu ini saya coba baca. Ya, ini contoh yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ini terkait MRP ya. Tadi ini materi material requirement planning atau perencanaan barang ya, terkait dengan dependent ya, dependent berarti jelas ya, ini ya, contoh mobil itu jelas sekali. Ini sama konsepnya, jadi ada suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen, ini 2 kali lipatnya A ya, C ini diperlukan, ini 3 kali lipatnya A juga ya. Ada level-levelnya juga, B juga ada bagian tertentu. Jadi intinya kita bisa menghitung masing-masing kebutuhan barangnya. Masing-masing kebutuhan subkomponennya, subbagiannya. Ya, ini contoh misalnya kalau A-nya 50, mudah. Kalau A50 berarti B berapa? 100. Kalau A50 C-nya berapa? 150. Lalu bagaimana dengan E? Ya sama juga. Ya, E ini ada 2 ya, ada 2 bagian, dan ini juga tergantung dari terjemahannya ini, yang E ini ya 2B atau 2C ya, 2 kali 200, 2 kali 150. Jadi yang ini duanya ya, tadi sudah ada misalkan 50 ini 100 ya, 100 berarti yang E-nya ada 200 berarti ini. Ya, sekali lagi ini 50, B-nya berapa? B-nya 100 ya, 2 kali 50 100, maka E-nya 200 untuk yang sini ya, B ya, masih ada yang lainnya, yang E yang lainnya ini. Jadi nanti silakan dilihat lagi yang lain ini, yang E ini tadi bisa dihitung berapa totalnya. Ini hanya terjemahan saja. Nanti di dunia industri nanti mungkin mereka punya terjemahan yang lain ya. Jadi tidak harus teman-teman kalau misalnya diminta untuk membuat bill of material. Bill of material itu ini kebutuhan subkomponennya ini. Jadi mungkin bahasanya mungkin agak beda ya, tapi pada intinya kita tahu yang dimaksudnya. Oke, ini ada ada waktu yang diperlukan sama seperti sebelumnya, ada waktu yang diperlukan untuk tiap bagian dan ternyata juga beda-beda, sementara ini konstan semuanya. Ya, artinya apa? Artinya dari sini kita bisa membuat suatu jadwal ya, jadwal entah itu pemesanan atau entah itu produksi. Intinya ada waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang ini. Ya, ini jadwal saja. Ini
bisa minta bantuan dari yang manajemen operasi ini ya, ataupun yang spesifik di bidang ini ya, penjadwalan. Ya, dan ini tidak kita jumlahkan semuanya, ya barang yang diperlukan, ya itu tidak kita jumlah semuanya, tapi kan ada yang sifatnya paralel, ada yang sifatnya saling mendahului yang lainnya, ya. Lalu ini intinya hanya sekedar sistem informasi bahwa diperlukan berbagai macam informasi sehingga kita bisa membuat suatu penjadwalan. Ya, mulai dari bill of material tadi ya terkait dengan level-level tadi komponen, lalu ada waktu yang diperlukan, data inventory yang tersedia, lalu ada pembelian ya, atau kebutuhan ya ini ya. Oke, saya skip aja, ini hanya sekedar terjemahan dari tadi ya, terjemahan dari apa namanya tadi grafik tadi ke tabel ya, sama sebenarnya 50 ternyata butuh waktu 1 minggu, maka kita pesan ya pada 1 minggu sebelumnya, minggu ke-8 harus jadi. Tadi kita sudah menghitung bahwa 8 minggu ya selesainya. Lalu misalkan kalau yang B itu butuh 2 minggu dan ini 2 kali lipatnya A ya 100, tapi perlu order 2 minggu sebelumnya. Oke, itu intinya ya. Ini tinggal dipindah aja. Dan ini saya nggak akan bahas lanjut, ini spesifik sekali. Ini hanya secara lebih detail ya, terkait dengan sama seperti ini ya, sama seperti kapan harus melakukan pemesanan atau kapan harus produksi. Oke, mungkin lebih baik saya masuk konsep aja. Ini sama juga ya. Ini jangan khawatir nggak akan keluar soal ini. Oke, safety stock kita sudah bahas. Lalu ada teknik, ini mungkin perlu diketahui konsepnya aja ya. Lot sizing teknik intinya tidak perlu ada barang yang disimpan ya, tidak perlu ada barang yang disimpan. Kalau kita tahu yang EOQ tadi sudah kita hitung, kemungkinan ada barang yang disimpan ya. Kita lihat grafik tadi ya, ada barang yang disimpan. Nah, sedangkan lot per lot ini pada intinya tidak ada barang yang disimpan. Ya, periodic order quantity beda dengan tadi ya, production order quantity ini periodic, ini agak beda ya. Ini lebih baik intinya saja ya, ini sekali lagi tidak ada barang yang disimpan, projected on hand berarti tidak ada barang yang disimpan ya, tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya terjadi suatu frekuensi yang lebih besar dalam hal pemesanan ya. Setiap ini kan kebutuhan, atas ini kebutuhan, lalu kita penuhi kebutuhannya dengan cara apa ya, kita pesan atau mungkin kita produksi. Ini hanya waktu saja, yang bawah sendiri perlu waktu 1 minggu ya, 1 minggu semuanya namanya ini sama semuanya ya. Jadi setiap kali ada kebutuhan tiap mingguannya kita pesan tiap minggu, kita pesan pada waktu minggu yang dibutuhkan di sini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pemesanan tanpa ada penyimpanan. Jadi nggak ada biaya simpan, hanya ada biaya pesan. Nah ini, jadi paling tidak kita sudah tahu biayanya. Sedangkan oke, kita hitung ya, misalkan ini 73 dan kita sudah tahu hitamnya berapa, dan kita sudah tahu jarak antara pemesanan juga ya. Ini walaupun beda ya, tapi dengan yang ini ya, tapi relatif sama ini tidak harus bisa sama persis ya, 2,5 hari atau 3 hari. Kadang ada yang 3, ada yang 2, 3, 2 gitu. 73 oke ya, tinggal kita menempatkan di mana sehingga terjadi suatu penyimpanan ya. Ini sebenarnya dihitungnya di sini dulu ya, 73 dulu, baru kita hitung yang ini baru kita hitung yang sisanya ini. Oke, saya nggak akan bahas detail di sini ya. Intinya dengan menggunakan EOQ terjadi suatu penyimpanan dan bisa kita hitung total biayanya ya. POQ juga sama. Oke, itu intinya ya. Jadi bisa jadi salah satu di antaranya lebih baik daripada yang lain, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan demand-nya, menyesuaikan dengan istilahnya ini, formasi atau proporsi ataupun jumlah kebutuhannya di masing-masing periode waktu. Oke, saya
skip saja. Ini hanya memberikan informasi bahwa kita memerlukan bidang yang lain ya. Maaf, saya skip saja ini. Ini contoh teknik saja. Ini cara menentukan kapasitas ya sumber daya manusianya, SDM-nya. Kalau kita bisa menentukan ini, kalau nggak sulit menentukan kan nggak mudah ini. Oke, ini contoh di bidang jasa makanan pun juga memerlukan, ini contoh dependent demand makanan ya, makanan kan ada bagian-bagiannya ya, saus ya, ini apalagi saya kurang tahu persis namanya ini, tapi intinya ada bagian makanan ya, bahkan McD itu menggunakan pengelolaan persediaan yang menggunakan teknik-teknik tertentu kuantitatif paling tidak ya, didukung dengan mana ini? Nah, ERP ini. Ya, ERP ini melibatkan hampir semua fungsi manajemen ya ini ya. Jadi tidak hanya produksi saja, tapi maaf ini suaranya dekat dengan luarnya. Oke, ini merupakan suatu sistem yang menghubungkan antar fungsi manajemen ya. Ini menghubungkan finance, menghubungkan dengan marketing dan seterusnya. Intinya ya ERP ini dan ada suatu aliran informasi ya tentang kebutuhan, dan ini SAP itu hanyalah brandnya ya, brand ERP. Jadi misalkan sistem informasi SAP ada yang lain. Oke, maaf sekali ini nampaknya ya sedang memanaskan motor, jadi ya biasanya. Oke, ini saya lanjutkan lagi. ERP itu merupakan sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi manajemen. Ini salah satu brandnya adalah SAP, ada yang lainnya, ada Oracle, ada Microsoft. Maaf ya, Microsoft enggak ya, ini ya SAP dan Oracle ya, yang spesifik ya, yang spesifik menghubungkan antar fungsi manajemen. Ya, kalau kita mulai dari nol ya kita bisa pakai Microsoft juga menyediakan seperti itu sistem informasinya, Microsoft Access, tapi kan sama sekali nol ya, artinya kita harus membuat dari awal, merancang dari awal. Tapi SAP dan Oracle itu merupakan suatu brand ya, brand sistem informasi yang sudah ada ini template untuk finance, template untuk marketing ya, dan bahkan sampai detail sekali ya, ini ya, sampai hal-hal sifatnya misalkan pembelian ya, vendornya siapa ya, ini sampai detail sekali ya. Dan tempat saya bekerja itu juga menggunakan ini ya, SAP, tetapi tidak semua di unlock ya, karena ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan industrinya. Tidak semua fitur-fiturnya dibuka semuanya, hanya sebagian saja ya. Waktu tempat saya magang dulu ya, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun lalu ya. Sampai sekarang SAP juga masih dipakai. Berikutnya ya, ini ERP di bidang jasa ya, juga digunakan tidak hanya di manufaktur. Oke, mungkin itu poin utama saja ya, tidak saya bahas detail sekali, tapi pada intinya di sini ada ada item atau barang yang bergantung pada barang yang lain, dan ini contoh cara teknis saja, cara menjadwalkan. Dan saya hanya memberikan informasi bahwa perlu adanya hubungan antara fungsi manajemen satu dengan yang lainnya. Oke, itu aja mungkin. Mohon maaf sebelumnya, yang materi ini tidak banyak saya bahas ya, karena lebih baik mungkin kita bicara konsepnya aja. Mungkin ada pertanyaan? Oke, ini ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan boleh disampaikan.
Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan kuliahnya ya, mungkin, saya sebenarnya ingin memasukkan satu materi lagi tapi nampaknya mungkin perlu istirahat ya teman-teman sekalian ya, mungkin sudah, perlu ada waktu untuk mencerna juga. Ya, masih ada 2 materi dan mohon maaf ini mungkin saya memerlukan satu tambahan hari untuk kuliah ya minggu depan, atau mungkin sudah ada mata kuliah lain yang sudah ujian ya mungkin, untuk sementara untuk, kuliah kita ini, mata kuliah kita yang masih perlu ada 2 lagi, minggu depan kita coba bahas yang manajemen project dan satu lagi just in time kalau nggak salah ya, atau lean manufacturing, sebagian sebagian aja nanti tidak teknis kita bahas karena di manajemen project itu nanti juga akan dilanjutkan lagi di mata kuliah berikutnya. Jadi kemarin minggu lalu, sempat kita coba diskusi dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah itu ya sebelumnya, ternyata, secara spesifik teknis, sebagian dari manajemen operasi ini dibahas di situ ternyata. Jadi perlu kita sesuaikan di sini. Oke, kita saja mungkin dari saya mohon maaf sebelumnya ini, terima kasih atas tadi partisipasinya. Mudah-mudahan saya catat ya, mohon maaf saya belum nggak bisa akses Excel.